Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi di dalam renungan kita di masa Prapaskah ini, di mana renungan kita pada hari ini bertema salib, utang dosa yang dibayar lunas, dan diambil dari surat 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-20 yang berbunyi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan selanjutnya di 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya selalu berkata bahwa saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia akhirnya memiliki kerusakan hubungan dengan 4 hal. Yang pertama, kerusakan hubungan dengan Allah. Yang kedua, kerusakan hubungan dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, kerusakan hubungan dengan sesamanya. Dan yang keempat, kerusakan hubungan dengan lingkungan atau di sekitarnya. Dan kerusakan-kerusakan yang terjadi itu, Bapak Ibu, mengakibatkan bahwa semakin hari hidup manusia semakin berdosa, dan semakin hari manusia semakin ingin berbuat dosa di dalam kehidupannya. Yang akhirnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa yang dimulai dari Taman Eden di dalam Kejadian 3, akhirnya dosa itu beranak pinak, dan bahkan manusia yang tadinya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah menjadi bagian dari dalam diri Allah, akhirnya manusia itu oleh karena dosa berpindah dan menjadi bagian daripada dosa. Manusia yang tadinya diciptakan untuk memuliakan Allah, akhirnya manusia itu menjadi budak dosa, dan keinginan hatinya bukan lagi melakukan apa yang menjadi keinginan Allah. Keinginan hatinya bukan lagi untuk memuliakan Allah, tapi keinginan hatinya senantiasa untuk berbuat sesuai dengan keinginannya sendiri, sesuai dengan kehendaknya sendiri, yang dimana kehendak itu telah dikotori oleh dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Seseorang pernah bertanya kepada saya, jika Allah itu memang maha kuasa, jika Allah itu memang maha segala-galanya, kenapa Allah nggak langsung menghapus dosa manusia aja? Kenapa Allah harus repot-repot jadi manusia, disalibkan dan menebus dosa dan menebus umatnya? Kenapa Allah dengan segala kekuasaannya nggak langsung menghapuskan dosa, manusia langsung bersih, langsung masuk surga, dan tidak ada lagi yang menjadi permasalahan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita kenal atau Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Allah memiliki atribut-atribut di dalam dirinya, yaitu Allah adalah kasih, Allah adalah adil, Allah adalah kudus, dan banyak lagi atribut yang disematkan di dalam diri Allah. Dan Allah adalah Allah yang tidak bisa menyangkal semua atribut itu. Allah tidak bisa tidak adil, tidak bisa tidak kasih, tidak bisa tidak kudus. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat Allah membuat peraturan, seperti yang dikatakan Paulus di Roma 3 ayat 23, bahwa upah dosa adalah maut, sekali-kali kau memakan buah itu Adam kau akan mati. Allah tidak mungkin untuk melanggar peraturan yang dia buat, karena Allah kita bukan Allah yang curang, tapi Allah kita Allah yang menepati janjinya sesuai dengan apa yang dia kehendaki dan dia katakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dari itu, oleh karena manusia yang upahnya tadi adalah maut, manusia memerlukan korban untuk menggantikan dirinya. Tapi jika korban itu tidak ada, maka manusia itulah yang harus dikorbankan untuk menerima sanksi dari dosa atau hukumannya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang adil tadi di dalam kasih yang sama akhirnya tetap menjalankan ketetapannya, tetap menjalankan peraturannya, dan dia menjadi kurban atau menggantikan manusia yang dikasihinya untuk menjadi kurban di atas kayu salib supaya manusia bisa terbebas dari dosa.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu hidup di dalam dosa itu, dan manusia menjadi milik atau bagian daripada dosa itu. Manusia tidak memiliki satu pun hal di dalam dirinya yang mampu membuat dia keluar dari keberdosaan itu untuk berpaling kepada Allah. Maka Allah yang menciptakan manusia itu, yang berkuasa atas manusia itu, yang mampu untuk menarik manusia itu keluar dari keberdosaannya dan menjadi milik bagiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib menyelesaikan persoalan dosa. Manusia yang dulunya pada zaman bangsa Israel saat berbuat dosa harus memberikan korban persembahan sebagai ganti dosanya, maka hari ini Kristus menjadi korban yang sempurna untuk menggantikan kita dan menebus segala dosa yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang tadinya milik kepunyaan Allah, dengan keinginan kita sendiri menjadi bagian atau milik daripada perbudakan dosa, tapi oleh karena kasih Allah kita ditarik kembali menjadi milik kepunyaannya. Dosa kita, pelanggaran kita yang lalu telah lunas dibayar. Hubungan atau relasi kita dengan Allah telah diperbaiki. Dosa warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita semua diputuskan di dalam nama Kristus yang menjadi korban di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dari itu kita yang sekarang yang sudah ditebus, yang dosa masa lalu kita sudah dilenyapkan Allah, yang menjadi ciptaan yang baru, maka kita menjadi bagian dari diri Allah. Kita yang sudah dibeli oleh darahnya yang kudus menjadi bagian atau menjadi milik kepunyaan Allah. Maka dari itu hidup yang kita hidupi hari ini harusnya bukan menjadi hidup yang kita hidupi sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan yang empunya kehidupan kita, yaitu Kristus Tuhan yang telah mati menggantikan kita. Maka dari itu kita hidup tidak lagi sesuai dengan keinginan kita, bukan lagi sesuai dengan pikiran kita, bukan lagi sesuai dengan keinginan daging kita, tapi sekarang harusnya kita hidup sesuai dengan keinginan ketetapan Allah yang Allah berlakukan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum melakukan apapun di dalam hidup kita, sebelum bertindak di dalam kehidupan kita, mari kita menjadikan firman Allah sebagai dasar, sebagai tolak ukur untuk kita bertindak dan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena hidup yang kita miliki hari ini, hidup yang Bapak Ibu miliki pagi ini, hidup yang saya miliki hari ini, bukan hidup kita lagi, tetapi semuanya murni adalah milik kepunyaan Allah. Karena kita sudah dibayar, sudah ditebus, dan harganya lunas dibayar, tidak dicicil, cash. Dan kita sekarang menjadi milik kepunyaan Allah. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerjakanlah segala sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah hari ini. Dan semoga kita selalu kedapatan setia. Dosen saya pernah berkata, kerjakanlah segala sesuatu di mana Allah dimuliakan, sesamamu diberkati, dan kau diuntungkan. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.